Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Nurul Hidayani, NIM F2020-01125 dari kelas A3 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kimia organik dengan judul reaksi-reaksi substitusi nukleofilik SN2 dan SN1 serta reaksi-reaksi eliminasi E2 dan E1. Baik, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Nukleofil adalah suatu atom atau molekul yang kaya akan elektron. Nukleofil memiliki pasangan elektron yang dapat disumbangkan. Reaksi substitusi nukleofilik adalah reaksi ketika suatu nukleofil secara selektif menyerang suatu molekul bermuatan positif atau parsial positif. Reaksi SN1 adalah reaksi dengan dua tahap. Pertama, substrat akan terurai membentuk karbokation, dan tahap kedua, produk dihasilkan. Sedangkan reaksi SN2 merupakan reaksi dalam satu langkah, di mana serangan nukleofilik terhadap substrat bersamaan dengan proses substitusi. Selanjutnya, mekanisme reaksi SN1 ialah suatu proses substitusi di mana prosesnya meliputi dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan pada substrat yaitu ikatan antara karbon dan halogen putus, sehingga terbentuklah karbokation. Pada proses tahap ini berlangsung secara lambat, dapat dilihat pada gambar berikut. Pada tahap kedua, karbokation bergabung dengan nukleofilik dan menghasilkan produk, sehingga pada tahap kedua ini mekanisme SN1 berlangsung secara cepat. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada umumnya, proses SN1 terjadi dengan air sebagai pelarut atau kopelarut, mengandung substrat dan gugus pergi. Reaksi SN1 yang terjadi pada pelarut yang bukan air menyebabkan ketidakefisienan dalam pemisahan ion-ion, sehingga menyebabkan proses ionisasi berjalan sangat lambat. Diketahui bahwa reaksi SN1 terjadi hanya dalam media yang berair. Angka 1 pada mekanisme SN1 menunjukkan bahwa mekanisme ini unimolekuler, sebab tahap penentu lajunya hanya melibatkan substrat dan tidak melibatkan nukleofil. Pada tahap pertama mekanisme ini, terdapat adanya kendala dalam laju reaksi, yaitu pada laju pembentukan karbokation, sedangkan reaksi dengan nukleofilik pada tahap kedua berlangsung sangat cepat. Reaksi berlangsung cepat bila gugus pada substrat merupakan alkil tersier dan paling lambat bila gugus alkilnya primer. Hal ini terjadi karena reaksi SN1 berlangsung melalui karbokation, sehingga urutan reaktivitasnya sama dengan urutan kestabilan karbokation. Artinya, semakin mudah pembentukan karbokation, semakin cepat reaksi berlangsung. Pada tahap pertama dalam mekanisme reaksi SN1 adalah tahap pembentukan ion, sehingga mekanisme ini dapat berlangsung lebih baik dalam pelarut polar. Jadi, halida sekunder yang dapat bereaksi melalui kedua mekanisme tersebut, mekanismenya dapat diubah dengan menyesuaikan kepolaran pelarutnya. Misalnya, mekanisme reaksi halida sekunder dengan air membentuk alkohol dapat diubah dari SN2 menjadi SN1 dengan mengubah pelarutnya dari 95% aseton sampai 5% air, relatif tidak polar, menjadi 50% aseton, 50% air, menjadi lebih polar dan pelarut pengion yang lebih baik. Lanjut, mekanisme reaksi SN2 ialah proses mekanisme yang dilakukan satu tahap, di mana ketika ikatan pada gugus pergi mulai putus bersamaan dengan terbentuknya ikatan pada nukleofilik. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Mekanisme SN2 seperti yang telah dijelaskan, yaitu proses yang berlangsung dalam satu tahap yang mudah bereaksi dengan halida primer. Contohnya reaksi 1-kloropropana dengan air untuk membentuk 1-propanol menggunakan reaksi SN2. Namun, bila menggunakan aseton sebagai pelarut, laju reaksi akan lambat. Namun,
menambahkan ion hidroksida untuk campuran, maka akan meningkatkan laju reaksi. Hal ini merupakan ciri khas mekanisme reaksi SN2. Mekanisme ini secara langsung menunjukkan hanya terdapat satu keadaan transisi tanpa proses intermediate antara reaktan dan produk. Untuk lebih memahami contoh dari mekanisme SN1, reaksi kloropropana dapat dicobakan dengan mereaksikan dengan air, di mana jelas mekanisme yang terjadi menunjukkan hanya satu keadaan transisi yang menunjukkan bahwa reaksi tergantung pada kehadiran kedua substrat dan nukleofil. Berikut contohnya. Pada reaksi SN2 terjadi ketika adanya serangan nukleofil pada substrat primer dan sebagian pada substrat sekunder. Reaksi substrat sekunder bergantung pada nukleofil dan gugus pergi. Substrat tersier sulit untuk mengalami reaksi dengan mekanisme SN2. Keseluruhan tingkat reaksi tergantung dari konsentrasi nukleofil dan konsentrasi substrat, sehingga dalam hal ini disebut orde kedua. Reaksi SN2 akan berlangsung baik menggunakan pelarut polar aprotik, yaitu pelarut yang tidak mengandung gugus OH- dan NH2. Pelarut ini akan menaikkan kecepatan reaksi SN2 dengan cara menaikkan energi molekulnya. Pelarut polar aprotik memiliki momen dipol yang besar dan dapat melarutkan spesi bermuatan positif dari kutub negatif yang dimilikinya. Contoh pelarut polar aprotik antara lain adalah aseton, etil asetat, diklorometan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk di reaksi-reaksi eliminasi E2 dan E1. Reaksi eliminasi adalah reaksi di mana substrat kehilangan unsur dari molekul kecil seperti HCl, H2O, dan Cl2 selama reaksi pembentukan produk. Reaksi E1 adalah jenis reaksi eliminasi dua langkah yang ditemukan dalam kimia organik. Dalam reaksi ini, substituen dalam senyawa organik dihilangkan. Biasanya, reaksi S1 berlangsung dengan alkil halida tersier, tetapi kadang-kadang alkil halida sekunder juga mengalami reaksi eliminasi dua, dan karbokation tersubstitusi lebih stabil daripada karbonasi primer dan sekunder. Dalam reaksi S1, pembentukan karbokation adalah langkah paling lambat. Oleh karena itu, ini adalah langkah penentu laju reaksi E1 dan laju reaksi hanya tergantung pada konsentrasi alkil halida. Perhatikan dua langkah reaksi S1 berikut. Langkah pertama yaitu ionisasi dan langkah kedua yaitu deprotonasi. Reaksi E2 adalah jenis reaksi eliminasi satu langkah yang ditemukan dalam kimia organik. Dalam reaksi eliminasi ini, substituen dalam senyawa organik dihilangkan dalam satu langkah. Mekanisme reaksi E2 adalah reaksi eliminasi satu langkah dengan keadaan transisi tunggal. Oleh karena itu, pemecahan dan pembentukan ikatan kimia terjadi pada langkah yang sama. Jenis reaksi ini sering ditemukan di beberapa alkil halida sekunder. Reaksi ini melibatkan dua senyawa yaitu alkil halida dan juga basa. Oleh karena itu dikenal sebagai reaksi bimolekuler. Reaksi E2 terjadi di hadapan basa kuat. Contoh paling umum untuk reaksi E2 adalah dehydrohalogenasi. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang terakhir, persamaan dan perbedaan antar reaksi S1 dan E2. Persamaannya yaitu merupakan jenis reaksi eliminasi. Reaksi disukai oleh pelarut protik polar. Keduanya dapat diamati dalam alkil halida sekunder, serta laju reaksi meningkat jika ada kelompok yang meninggalkan lebih baik dalam alkil halida. Sedangkan perbedaannya yaitu yang pertama, reaksi S1 adalah jenis reaksi eliminasi dua langkah. Reaksi S1 umumnya terjadi pada alkil halida tersier dan beberapa alkil halida sekunder. Sementara reaksi E2 adalah jenis reaksi eliminasi satu langkah yang ditemukan dalam kimia organik. Umumnya pada alkil halida primer dan beberapa alkil halida sekunder. Next. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.